Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat selalu Kak Uli. Sekarang kita mau sapa bapak pemusik kita. Yang mana ya Kak? Itu loh yang di sebelah kanan sama kiri kita. Oh, coba Kak Uli, sapa Kak Uli. Halo Bang Anto, apa kabar Bang? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang Kak Adli. Halo Bang Eva. Halo Bang. Sehat Bang? Puji Tuhan. Sekarang kita mau sapa adik-adik yang di rumah Kak. Ya, pasti mereka udah siap-siap nih Kak ya? Pasti dong Kak. Udah mandi? Udah mandi, udah sarapan juga. Wow. Udah siapin Alkitabnya dan persembahan pastinya. Iya. Kita sampai kali ya? Iya. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Rame nih Kak, rame loh. Wah. Sekarang supaya lebih semangat lagi nih Kak, karena kan kita akan menyambut Natal. Ya. Kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, makin berdiri adik-adik yuk. Kita mau nyanyi lagu ding ding ding. Siap-siap ya, siap-siap bernyanyi dan siap-siap Natal. Selamat ya Kak ya. Iya dong Kak pastinya. Sebentar lagi, 6 hari lagi loh Kak mau Natalan. Kita tadi udah buka dengan lagu ding 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 ding. Terus apa Kak hari ini Kak? Sekarang kita mau masuk ibadah kita nih Kak. Ya. Kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Pasti setiap harinya ya adik-adik ya. Tadi pagi sudah bangun dengan sukacita. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Bisa lihat mama papa, bisa lihat orang-orang yang kita kasih. Iya, kita sayangi. Iya, bahwa itu menunjukkan bahwa Allah itu baik. Baik. Kita angkat pujiannya Kak ya. Ayo Bang. Semuanya tepuk tangan. Kita mau doa pembukaan, mari adik-adik kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan memberikan kami nafas kehidupan yang baru ya Bapa, kesehatan, sukacita. Bapa, kami di sini berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami bersatu hati ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Dan ke dalam tangan pengasihan-Mu ini ya Bapak, kiranya puji-pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, ampunlah segala dosa-dosa kami ini supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk atau masih tetap berdiri nih Kak? Lagunya sih lagu-lagu ceria nih Kak, enaknya gimana Kak? Ya udah kita adik-adik tetap berdiri aja ya Kak. Boleh deh, ya belum capek kan? Dirinya kan baru sebentar. Masih Ya, Kak, ya? semangat dong Kak pastinya. Iya pasti. Yuk kita tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian apa Kak? Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan. Ayo Bang. Suaranya besar ya. Goyang juga kami. Iya Kak. Sekarang adik-adik boleh duduk ya Kak. Boleh. Silakan duduk adik-adik. Karena sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Kak. Hukum Taurat yang ke 5 dan ke-6 untuk minggu ini. Kakak mulai dulu dari yang ke-5, nanti Kak Jun melanjutkan ke yang ke-6 ya Kak. siap kau. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Ya, tadi kita sudah diingatkan untuk mengasihi sesama ya Kak, karena kan hukum Taurat ke-5 dan ke-6. Itu tadi ke-6 jangan membunuh, emang bisa Kak? Bisa Kak, kalau misalnya anak-anak nebuk nyamuk. Melalui perkataan ya Kak ya? Yang kasar ya Kak. Iya, bisa Suka ya. marah-marah. Ngatain orang. Iya. No, Nggak boleh. ya. Harus ini mulutnya digunakan untuk apa? Mengucapkan hal-hal yang baik-baik, memuji Tuhan, bernyanyi, bernyanyi. Ya, sama seperti kita nih Kak. Kita mau angkat pujian. Hai anak semua. Hai anak semua. Ayo cepat. Apa yang terjadi Kak? Kita mau Lihat kandang domba. Gimana kandang domba? Yuk Bang. Ayo Bang. Hai anak semua, cepat marilah, asuh silakan dan yang amat besar, dan lihatlah bayi kecil bernyanyi.
Tadi kita sudah memuji Tuhan, Kak. Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Alkitab kita mau dibuka epistel ya Kak ya, Iya, diambil betul. Dari Matius 28 ayat 19. Kita kasih waktu adik-adik, Kak, 5 detik buat cari. Yuk. Matius paling pertama loh di Perjanjian baru. Udah dapat Kak? Oh, semuanya udah dapat ya. Oke, kita baca sama-sama ya, Kak. Ya. Dari ayatnya dulu. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, berarti Kak. kita harus jadi saksi Tuhan ya, Kak. Tuh, dan kita harus melaksanakan itu. Walaupun masih kecil bisa Kak. Bisa dong, Kak. Contohnya gimana Kak? Contohnya Bantu mama ya. mendengarkan orang tua, Ya. ya, bantu mama. Itu sudah merupakan menjadi saksi Kristus juga ya Kak ya. Terus rajin belajar, Kak. Kan Rajin sekarang belajar. adik-adik masih pada sekolah nih. Iya betul. Walaupun PJJ sekolah di rumah tetap harus rajin belajar. Belajar. Ya Kak, terus kita mau apa Kita lagi? semua mau ikut Tuhan Yesus, Kak. Pastinya. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya. Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Saya. Yuk kali kita angkat pujian saya mau ikut. Ayo, Mbak. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ya, sekarang kita mau muterin video yang hafalan nih, Kak, yang udah dikirimin adik-adik. Oh gitu ya. Kita dengarkan ya Kak ya. Yuk kita saksikan, silakan. Saya Aki Aminmu Sinaga. Ayat hafalan Ayat hafalan bulan Desember bulan Desember dari dari Matius Matius 28 28 ayat ayat 19. 11. Karena itu Karena itu pergilah, pergilah, jadikanlah jadikanlah semua bangsa semua bangsa muridku muridku dan dan baptislah mereka baptislah mereka dalam nama dalam nama Bapa Bapa dan Anak dan Anak dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bye-bye. Bye bye. Jingle bell,
sekolah minggu mana tuh Kak? AKBP Jatinegara dong Kak. Senang ya Kak, adik-adik tetap rajin menghafal firman Tuhan meskipun Betul ibadah sekali, dari rumah. Tapi masih boleh Kak, ayo yang lain dong, kirim dong. Iya, buat adik-adik yang belum kirim, bisa kirim video ayat hafalannya ke guru-guru sekolah minggu. Semuanya siapa aja ya Kak, boleh ya? Iya, boleh dong Kak. Kirimnya ke guru sekolah minggu loh, jangan lupa. Paling telat hari apa Kak? Hari Rabu jam 7 malam. Ditunggu ya adik-adik. Yuk, silakan kirim. Iya. Apalagi Kak? Sekarang kita mau ulang ayat hafalannya sekali lagi nih Kak, biar Boleh, semua boleh. adik-adik ingat ya. Iya, betul. Kita ulang ya Kak. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya Kak. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita Kak, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian 1000 lilin. Ayo Bang, semuanya sikap berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, Minggu Advent keempat, 19 Desember, tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Selamat Advent dan selamat hari Minggu. Cerita Alkitab hari ini berbicara tentang pemberitahuan Tuhan kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Nah, jadi di Galilea itu, di Nazaret, di Yerusalem, ada seorang gadis cantik bernama Maria. Dia sebenarnya sebentar lagi akan menikah dan sudah bertunangan dengan seorang pemuda ganteng, baik dan jujur, beriman, yang namanya adalah Yusuf. Yusuf ini keturunan Daud. Nah, pada suatu hari atas perintah Tuhan, malaikat Tuhan datang berkunjung ke rumah Maria. Ketika dia sedang sendirian, malaikat Tuhan datang berkunjung, dan malaikat itu namanya malaikat Gabriel. Nah, ketika dia berkunjung, Maria terkejut dan takut karena mendapat kunjungan yang tiba-tiba dari malaikat. Malaikat itu tiba-tiba saja, malaikat Gabriel ini datang ke rumahnya. Malaikat itu datang menemui Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan dari surga kepada Maria. Pesan itu harus dilakukan dan harus ditanggungjawab oleh seorang gadis bernama Maria yang sebentar lagi akan menikah dengan Yusuf tunangannya. Dalam pesan Tuhan itu, malaikat Gabriel mengatakan, Tuhan memesankan kepada dia kalau Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu laki-laki, dan jika tiba waktunya Maria akan melahirkan anak itu, dan anak itu harus diberi nama Yesus. Diberi nama Yesus karena ia adalah anak Allah yang maha tinggi, Allah yang mendapatkan tahta, yang akan menjadi raja untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Itulah makanya namanya disebut Yesus. Maria terkejut dan juga heran dia, loh,
Bagaimana ini bisa terjadi sama aku? Sementara aku masih anak gadis, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Lalu malaikat Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang akan menaungi engkau, bahwa Roh Kuduslah yang akan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pasti Maria akan melahirkan seorang anak Allah yang maha tinggi. Hal yang sama juga ternyata sudah terjadi kepada seorang bernama Elisabeth. Dia itu adalah seorang ibu yang sudah tua, ibu yang sudah mandul, tetapi oleh kuasa Tuhan, oleh karunia Tuhan, Elisabeth yang tua dan yang sudah mandul itu pada masa tuanya juga mengandung seorang anak laki-laki. Nanti namanya itu Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, jadi memang apapun dapat dilakukan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, malaikat Jibril berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa dilakukan Tuhan. Segala sesuatu bisa diperbuat oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Nah, lalu mendengarkan berita itu, Maria tidak lagi bersedih, tetapi dia pasrah. Dia berkata kepada Tuhan, kepada malaikat ini, aku hanyalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Kata Tuhan, kata Maria kepada malaikat Tuhan, akulah hanya hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Nah, itu tadi cerita. Sekarang apa yang menjadi pesan Alkitab dari cerita ini kepada kita, anak-anak kami sekalian? Yang pertama, bahwa Tuhan itu melalui seorang Maria akan lahir menjadi manusia. Itu artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka oleh sebab itu, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus yang bernama Immanuel itu, Immanuel artinya Tuhan berserta kita atau Tuhan bersama kita, maka kita harus memiliki keberanian. Kita harus memiliki semangat, kita harus memiliki disiplin, kita harus memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang ada di antara kita. Kita tidak perlu takut apapun, karena kalau kita berusaha dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, dan Tuhan sudah bersama-sama menyertai kita, segala sesuatu akan dapat kita jalani dengan baik-baik saja. Nah, yang kedua, firman Tuhan ini, cerita Alkitab ini mau memesankan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya itu adalah Tuhan Allah yang maha tinggi. Karena dia adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, maka berserah dirilah kepadanya. Katakan seperti yang dikatakan oleh Maria, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Karena apa?
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang mau Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang Yesus Kristus, orang yang sudah disertai oleh Tuhan, maka tetaplah setia kepada Tuhan, selalu rendah hati, dan selalu ingat berdoa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kalau Engkau bersama kami, maka kami tidak akan takut oleh apapun, dan kami akan selalu menjalani segala kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara, berkati juga para orang tua, juga semua guru-guru sekolah minggu, amang inang pendeta, juga semua parhalado. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Aduh, adem ya Kak ya. Habis dengar firman Tuhan, Kak. Betul. Adik-adik tadi dengarkan kan? Oh, Iya dong, dengerin. Kak. Hebat. Terus kita apa lagi nih Kak? Sekarang kita mau ngasih yang terbaik, Kak, buat Tuhan. Persembahan. Ya, mulai persembahan. Persembahannya nggak boleh dilipat-lipat, harus yang rapi ya adik-adik ya. Ya, ditaruh di tangan kanan. Ya. Karena sekarang kita ibadah masih online nih, Kak. Kita kumpulin persembahannya, kita titipin ke mama papa. Nanti mama papa yang akan antar ke gereja, Kak. Ya. Atau bisa juga ke Sintualunggu masing-masing. Atau bisa juga Kak. Apa Sekarang gitu, udah Kak? canggih. Pakai handphone di transfer M-Banking. Iya, Pakai apa aja pakai bisa deh. Nomor rekeningnya ada di warta jemaat ya, Kak. Ya, betul, ada di warta jemaat kita. Jangan lupa adik-adik harus tetap menyerahkan persembahan ke gereja. Kita Iya. angkat pujian. Di sana adong Dan dan tanganku namet-net. Ayo, Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kita udah sampai di ujung ibadah kita nih, Kak. Bisa dong, Kak. Tenang, Kak. Minggu depan kita ketemu lagi dengan adik-adik pastinya. Oh iya. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi. Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, kita mau nyanyi lagu satu, Hollandak Dana. Sambil kita dadah-dadah ya, Kak. Iya, sambil Ayo, berpisah. Bang. Ayo, Bang. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain.
Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.